Ya, shalom kekasih Tuhan. Mana surga kali ini hadir untuk Anda, untuk membawa kita, memberikan inspirasi supaya kita menjadi pribadi yang terus ada take place, mengambil tempat di hati Allah kita. Dan menarik sekali Bapak Ibu kasih bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Tuhan selalu punya kerinduan yang sangat besar dengan makhluk yang satu ini, yaitu manusia. Yaitu Tuhan sangat rindu untuk bergaul karib dengan manusia ciptaannya yang paling agung dan mulia, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan menarik sekali, manusia harus bisa belajar menghargai akan niat baik Allah ini, bahwa dari semua ciptaan Tuhan, hanya manusialah Tuhan ingin dekat kepadanya. Itu sebabnya saya berdoa supaya kita memahami baik-baik tentang kerinduan hati Tuhan ini, untuk kita dekat kemudian melekat dengan Tuhan. Dan menarik sekali karena dosa membuat manusia itu terpisah dari Tuhan. Tetapi lihatlah, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengekspresikan kerinduannya untuk bergaul karib dengan manusia yang mulia ini sebagai ciptaan yang agung. Kenapa saudara? Karena di dalam diri manusialah ciptaan yang satu ini ada nafas yang dihembuskan Allah ke dalam diri manusia, yaitu rohnya yang ada dalam diri kita. Karena dosa, roh itu menjadi mati. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Allah ingin menghidupkan kembali roh itu dan ingin masuk kembali lewat Roh Kristus dalam diri kita, supaya roh itu kembali bisa berfellowship kembali dengan penciptanya melalui kehidupan kita. Itu makanya Tuhan membuat sarana-sarana penyembahan untuk kita mengakukan Tuhan. Ada mezbah di Kejadian pasal yang keempat, kemudian ada dibangun lagi tabernakel Musa, kemudian ada dibangun lagi bait suci, kemudian ada dibangun lagi kehidupan yang sejati, yaitu pribadi Kristus yang agung, yang menjadi jembatan ilahi antara manusia yang berdosa dengan Allah Bapa di sorga. Sehingga dalam Yesus Kristus kita bisa kembali dibawa kepada Adam yang kedua. Yang Adam pertama gagal, Adam kedua yang membawa kita kembali kepada pemulihan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan melalui korban Kristus di kayu salib. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya akan berkenan kepada Tuhan. Dan yang luar biasa lagi, jauh sebelum Yesus lahir sebagai manusia untuk menyatakan kehendak Bapanya, Allah sudah memberikan gambaran kepada kita melalui Nabi Musa. Di dalam kitab Ulangan pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7 dikatakan, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Yang kedua dikatakan ayat ke-8, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Ini adalah ungkapan Musa kepada setiap umat Israel pada waktu itu, bahwa bangsa besar mana di dunia ini yang memiliki Allah yang demikian dekat seperti Tuhan Allah kita. Dan menarik sekali, Tuhan mengajak kita untuk memahami bahwa Tuhan tuh pengen dekat dengan kita setiap kali kita memanggil Dia. Dan kata dekat di sini punya kepersatuan, kemanunggalan, sebuah kesatuan fellowship, being one, menjadi satu, seperti flight attendant dalam sebuah pesawat. Kita dibawa kepada tujuan, sang pilot menumbaratkan pesawatnya. Itulah kerinduan Tuhan dalam pengertian menyatu itu. Tuhan ingin membawa Anda pada kehendaknya. Dalam pesawat kehendak Allah, kita dibawa pada satu tujuan yang luar biasa, yaitu hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang menarik sekali Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa ketika Tuhan dekat dengan kita, kita nggak boleh melupakan mata rantai yang kedua yang sangat berkaitan sekali, yaitu peraturan dan ketetapan Tuhan yang demikian adil. Jadi kita dekat boleh dengan Tuhan, tapi nggak boleh melunjak. Harus ada memahami baik-baik, kita harus memiliki firman Tuhan, memiliki ketetapan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan, firman Tuhan membuat kita terpisah dari dosa. Kita mengerti dosa dan kita tidak melakukan perbuatan dosa. Dan itu bicara tentang arti kata mendengarkan. Dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat kedua dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kata mendengarkan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata sama. Sama itu artinya ketaatan, obey. Jadi kita mendengarkan Tuhan, kemudian berfirman, kemudian kita taat melakukannya. Itu kata mendengarkan sebetulnya. Kenapa demikian? Karena banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang mendengar tapi tidak mendengarkan, yang mendengar firman Tuhan tapi tidak taat. Nah, Tuhan tidak ingin seperti itu Bapak Ibu. Tujuan terdekat dengan Tuhan adalah Tuhan ingin melampiaskan, melimpahkan, mencurahkan segala berkat Allah kepada kita. Dan yang luar biasa harus ada koridornya, yaitu firman Tuhan. Dekat tanpa firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang ngeroh. Tapi kalau kita cuma mengandalkan
ketetapan Tuhan tapi tidak dekat dengan Tuhan, jadi kayak orang Farisi. Itu makanya Tuhan pengen supaya kita dekat dengan Tuhan, tapi juga kita mendengarkan firman Tuhan, punya ketetapan firman Tuhan, sehingga hidup Anda akan menjadi seorang yang berhasil, beruntung, dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan mendekati Tuhan dengan simpan dosa, percuma Bapak Ibu, karena minyak nggak bisa bersatu dengan air. Itu makanya dekatilah Tuhan dengan kesucian. Apa yang membuat kita suci? Satu, kau percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat dari dosa-dosa saudara, dan akhirnya simpan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan yang akan menuntun, membimbing langkah hidup kita untuk menjaga hati kita tetap bersih, untuk memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara Jemaat TV Keluarga Matrasen di Kota Bontang dan juga Jemaat Betania Ministry, Betania Blessing yang ada di Kota Jambi, hidup dekat dengan Tuhan, tetapi juga punya firman Tuhan, sehingga nggak simpan dosa, nggak simpan tabiat buruk, sehingga berkat Tuhan diberikan kepada setiap kita. Berjalanlah dengan berkat Tuhan, hidup Anda akan selalu berhasil. Doa sementara saudara, Tuhan Yesus berkati. Shalom.